8 artis diduga kena guna-guna. Ariel Noah sampai Dinar Candy. Dinar Candy, Ashanty hingga Ariel Noah ialah jajaran selebritis tanah air yang dikabarkan kena guna-guna. Guna-guna atau bisa disebut pelet merupakan hal mistis untuk mempengaruhi atau mengancam seseorang melalui mistik, paranormal, atau supranatural. Guna-guna ini biasanya dipakai oleh orang yang meyakini kekuatan gaib. Beberapa artis pernah menerima guna-guna dari oknum tidak bertanggung jawab yang tidak menyukai selebritis itu. Akibatnya, beberapa artis yang menerima guna-guna itu sempat jatuh sakit atau kondisi tubuhnya yang dirasa kurang sehat. Lantas siapa saja kan artis yang pernah kena guna-guna? Yuk kita bahas satu persatu. Anisa Bahar, ibu dari Juwita Bahar, mengaku dikirimi guna-guna oleh seseorang yang tak dikenalnya. Pemilik goyang patah-patah ini menyatakan jika salah satu asisten rumah tangga atau ART di rumahnya sampai kesurupan 3 kali. Usut punya usut makhluk gaib yang masuk ke dalam tubuh ART Anisa Bahar itu justru ingin mencelakainya. Dari Subang dikirimi oleh laki-laki yang benci sama aku. Jadi anak ini nggak pernah kesurupan. Tapi setan itu masuk ke badan dia dan ngomong yang ngirim benci sama saya, kata Anisa Bahar dilansir Intip Seleb dari YouTube Cumi Cumi yang tayang pada 2 Februari 2018 lalu. Wendy Cagur juga sempat mengalami kejadian mistis. Pelawak yang tergabung dalam grup Cagur ini menyatakan jika kejadian tak mengenakan itu terjadi selang 4-5 tahun lalu. Wendy Cagur mengaku kala itu dia tidak terlalu percaya. Namun ternyata guna-guna itu seringkali mengganggu hubungannya dengan sang istri, Ayu Natasha. Kalau waktu itu gue diserang disenginnya pakai kayak waktu, misalkan Rabu, Kamis, Jumat gue sakit. Sabtunya atau Jumatnya pindah ke istri gue. Selang 2 minggu kembali terjadi lagi. Waktunya sama. Pada saat itu gue kepikiran ada orang yang berusaha untuk isengin gue gitu. Tandas Wendy Cagur dilansir Intip Seleb dari YouTube Cumi Cumi yang tayang pada 11 Agustus 2019. Kini giliran penyanyi bernama asli Nazril Irham yang kena guna-guna oleh kekuatan gaib. Diketahui Ariel Noah mengalami kejadian tak mengenakan ini pada tahun 2010-an. Adiknya Nazlin Faharizal memaparkan jika di dalam perut mantan Luna Maya ini terdapat keris hingga batu. Nazlin mengatakan jika kemungkinan guna-guna yang bersarang di tubuh Ariel akibat adanya beberapa kalangan yang tak suka dengannya. Selain tidak suka, oknum tak bertanggung jawab itu juga ingin menjatuhkan karir Ariel Noah di industri musik tanah air. Pemilik goyang gergaji yakni Dewi Persik ternyata juga pernah menerima guna-guna. Dewi Persik awalnya memeriksakan diri ke rumah sakit, tapi hasil pemeriksaan menunjukkan istri Angga Wijaya ini sehat-sehat saja. Walau demikian, wajahnya terlihat gosong dan kaki Dewi Persik seperti sedang ditusuk. Kalau aku diobatinnya pakai air kencing ibu aku. Iya, dibaca-bacain. Cuma ayat suci Al-Quran aja. Habis itu alhamdulillah aku sembuh dan aku bisa melakukan aktivitas, kata Dewi Persik dari YouTube Grid.id yang tayang pada 29 Desember 2018 lalu. Presenter kondang Indonesia yakni Ruben Onsu juga sempat diserang guna-guna. Sebelumnya rumah suami Sarwenda ini dilempari oleh batu oleh oknum tak bertanggung jawab. Untuk masalah guna-guna, Ruben Onsu memaparkan jika dikirimi lewat media berupa benda-benda aneh. Sekantong tai kucing
di outlet di Cibubur. Tai kucing di depan. Sebelum itu sekitar jam setengah 3 pagi dia naburi bunga sama tanah. Jadi ada beberapa outlet saya digangguin. Karyawan saya pingsan, ungkap Ruben Onsu dilansir dari YouTube Cumi Cumi yang tayang pada 26 September 2018. Pada Februari 2020 ini, Aura Kasih sempat menghebohkan jagat maya. Pasalnya pelantun Mari Bercinta ini mengeluhkan sulit untuk berjalan. Kepala perempuan bernama asli Syahyani Febri Wiraatmaja ini juga terasa sakit hingga pusing. Melihat gejala itu, Aura Kasih curiga jika dirinya kena guna-guna. Tapi setelah ditelusuri, istri dari Erik Amaral ini hanya mengalami penyakit asam urat. Jadi Aura Kasih bukan terkena karena guna-guna ya guys. Istri dari Anang Hermansyah juga pernah menerima guna-guna, yaitu Ashanti. Tiba-tiba terserang penyakit autoimun pada tahun 2019 lalu. Setelah sebulan menjalani perawatan, pelantun luar biasa ini malah mengalami komplikasi beberapa penyakit. Usut punya usut, guna-guna yang diterima Ashanti dikirim oleh 7 dukun sekaligus. Guna-guna yang diterima Ashanti ini bermaksud agar dirinya sakit-sakitan hingga meninggal. Kini Ashanti rajin beribadah untuk mencegah guna-guna itu kembali ke dirinya. Terbaru Dinar Candy juga mengalami kejadian tidak mengenakan usai menjual celana dalam bekas seharga 50 juta rupiah. Pelantun dokter-dokteran ini mendapatkan kiriman misterius berupa serbuk kayu di dalam plastik. Banyak yang menduga jika ia telah dikirimi guna-guna akibat menjual celana dalam bekas. Bintik-bintik merah, terus sesek juga, badan kayak ditusuk-tusuk. Yang penting aku ngebersihin diri aja sekarang, ujar Dinar dilansir dari intip seleb dari YouTube Star Pro Indonesia pada Minggu 27 September 2020. Pengalaman dikirimi guna-guna bukan pertama kali dialami Dinar Candy. Sebelumnya ia juga pernah mengalami hal serupa. Dinar Candy mengaku dikirimi guna-guna oleh seseorang dari kalangan artis. Kejadian ini pun menjadikan pengalaman kedua Dinar Candy menerima guna-guna.